Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang bertemakan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Sambutan pertama Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng. Sambutan kedua Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Sambutan ketiga Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap. 5. Hikmah Maulid sekaligus doa. 6. Lomba lagu Islami. 7. Pengumuman juara. Dan terakhir istirahat sekaligus penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Amaliani dan Andi Nurul Latifah dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Sope Wajo Sidrap. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Bapak Ibu serta staf tata usaha SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 4 Sopeng dan tamu undangan yang sempat hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang bertemakan semangat bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat dan limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan, dan dapat hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, saya Amaliani selaku Ketua Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa tenaga dan materi, sehingga acara ini dapat terselenggara pada hari ini. Semoga amal Bapak, Ibu, saudara-saudari semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, sebagai panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kehilafan serta kurang lebihnya dalam penyelenggaraan peringatan pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina yang pernah bertugas di SMA Negeri 4 Sopeng sebagai pembina dan sebagai guru SMA Negeri 4 Sopeng. Selamat datang, Bu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Sopeng yang sempat hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Jalan Liburan yang kesemuanya saya hormati, para undangan kami hormati, panitia pelaksana peringatan Maulid yang kami hormati, anak-anakku, seluruh siswi SMA Negeri 4 Sopeng yang sama berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di aula SMA Negeri 4 Sopeng guna melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2000 Masehi, 2002 Masehi. Cukup sukses. Terima kasih kepada Bapak Ibu, warga masyarakat, anak-anakku, para undangan yang berasal dari masing-masing sekolah, SMP, SMA, madrasah. Selamat datang di tempat ini. Mari kita nanti bersama-sama mendengarkan dakwah khutbah Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Aris SPD MM yang merupakan salah satu personil guru yang ada di SMA Negeri 4 Sopeng. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang sehingga acara Maulid yang dilaksanakan anak kita dapat terlaksana insyaallah. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wajo, Sopeng, Sidrap. Yang kami hormati Kepala UPTD SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Ibu Pengawas yang pernah menjadi guru andalan di SMA Negeri 4 Sopeng. Paling utama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa Maulid hari ini adalah hal yang luar biasa yang kita cintai Nabi kita, dan mungkin juga bahwa apapun yang kita cita-citakan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan orang lain.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan ketiga Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Sopeng, Wajo Sidrap. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Kabupaten Sopeng, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng, yang terkhusus pada pembawa tausiah untuk kesempatan ini, dan sama kita banggakan, sama kita cintai Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 4 Sopeng, dan terkhusus pada anak-anakku siswa SMA Negeri 4 Sopeng, begitu pula para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wassalillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, makasih banyak. Sekalipun kurang semangatnya. Nih, sesuai dengan tema kan? Kita mesti banyak selawat nih. Apalagi kita tahu bersama Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan. Ini kita mau meledasi Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu khusus tercinta ini anak-anakku semua. Jadi ada dua kata kunci mungkin kesempatan ini perlu saya sampaikan untuk menjadi manusia yang harmonis. Ya, mohon maaf ini pembawa tausiah ini hanya dua dengan tema di atas, dan sesuai dengan edaran Bapak Gubernur. Ya, yang pertama itu di sekolah kita terapkan sholat berjamaah, bersilaturahmi, itu yang lebih utama ya, perbanyak silaturahmi. Jadi dua, ya perbanyak senyum, kedua perbanyak silaturahmi. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Muhammad Aris SPD MM dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang digelar oleh OSIS SMA Negeri 4 Sopeng yang diberikan nama Semapat Bersolawat. Kalau Pak KCD tadi mengawali dengan lagu solawat, maka saya juga mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama bersolawat yang disebut dengan solawat Jibril, salawatna malaikat Jibril, dan ini merupakan solawat pamungkas yang lafaznya yaitu lalu belok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita yang ada di tempat ini sangat gembira melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada beberapa ulama juga yang menganggap bahwa narikoma Maulid itu adalah bid'ah. Kalau kita lihat hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang bid'ah itu adalah perbuatan yang sesat, dan perbuatan yang sesat adalah ujungnya neraka. Akan tetapi saudara-saudaraku yang saya muliakan, nariko angkat Imam Maulid, nah engkau sila surata menganggap Maulid adalah bid'ah, maka ya alil tengah kita mengambil jalan tengah. Nariko iro sila surata det namelo Maulid nasabah nangga Maulid adalah bid'ah, maka dikategorikan saudara-saudara itu adalah mitoi ku neraka, takut kepada neraka. Nasabah mitoi berbuat bid'ah. Jatuh di Maulid diperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabah marilah senah papurita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa nanti umatmu yang paling dekat di sisi? Maka dia Nabi
umatku yang paling dekat dengan saya nanti di surga adalah orang yang paling mencintai. Jadi mamoli kita sabah kaponi. Nah tege mau si runtuh. Ya Rasulullah surat tak nangangga binda maulid mitau iku neraka berarti dosa masuk surga. Ya toh si di mamoli kita sabah poni na kita loh kita masuk surga. Jadi si runtuh dua pak doang. Narikon kami di makada Allahumma adkhilni jannah. Puang pertama lalu kari surga. Maka toh si surat yang menganggap maulid adalah bid'ah. Allahumma ajinna minan nar. Puang pabeleka boleh neraka isi runtuh. Jadi dia gak ada saling menyalahkan. Jali lalu tengah. Nasabah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menggelar kegiatan semapat bersolawat? Nasabah iya salawat migalat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap enten ya salawat. Padahal inilah lapas yang paling mudah dilakukan, paling gampang dilakukan malam-malam dari puada, kemudian apalagi luar biasa. Ya bawa elongnya salawat Jibril, elong siapa nih karena apalan. Maka dia minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melepaskan salawat Jibril, elong ya. Barang siapa yang melepaskan salawat Jibril dalam satu hari, ada keutamaan. Yang pertama yang dari itu melepaskan satu kali, dibukarangi pamase satu kali, dibukakan rahmat satu kali. Allah membukakan rahmat kepada kita satu kali. Itu salawat Jibril. Yang kedua, fadilah salawat Jibril adalah dari Tuhan melepaskan salawat Jibril, maka hari itu mampu di mana nih pada rupa tokolir dan tidak akan membenci, tidak akan ada orang membencinya kecuali orang-orang munafik. Jadi dari kongke ceki dari kuifat dilepaskan, selalu dilepaskan salawat Jibril, berarti itu orang munafik. Jero padilannya salawat Jibril. Jadi dia itu maka akan terima kelok-kelok dilakukan itu salawat. Nah jamaah yang di belakang Allah, maka dia asal salawat Jibril. Jadi anak darah kalau lo iku meloki male cenindara, dia baca pakai nih roh. Narikon kami melori, dia mau baca apa juga. Nasabah riasanya ditelah salawat Jibril. Nasabah sejarahnya adalah waktu Nabi Adam melo nih dipanik kayak si bawah Hawa. Dia gagal maharna, tidak ada, sehingga malaikat Jibril mengatakan cukuplah melepaskan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini roh salawat Jibril. Jadi kau makan kelongi salawat Jibril sallallahu apalah. Dan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengucapkan salawat di setiap waktu dan kesempatan. Inilah merupakan amal yang paling utama. Maka kita Muhammad SAW, man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat kepada Nabi kita satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita gede padilana ya sini selawat. Maka di bawah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1 kali, berselawat 1 kali. Nah Nabi kita man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Oleh itu Bapak Ibu anak-anakku yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa selalu membasahi bibir kita, lidah kita, selalu digunakan lidah kita, selalu mengucapkan sholawat, terutama pada hari Jumat. Jadi dalam 7 hari Bapak Ibu anak-anakku, kalau hari Senin kita bersolawat, Selasa kita bersolawat, usahakan bersolawat sebanyak-banyaknya pada hari Jumat. Kenapa?
Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bahwa sholawat yang dilapaskan umatku akan dikumpul pada hari Jumat. Ini pas sebarang biasa tulolongin tahu lo kemana berjamaah ke masjid JE puri asar menjelang maghrib. Baca selawat mater. Nasabak pada macawe ni nastor malaikae baca selawat umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu pada hari Jumat. Hari Jumat. Itulah Bapak Ibu, anakku keutamaan sholat, sehingga dengan kegiatan ini kita insya Allah bisa mendapatkan barokahnya yang namanya sholat. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita perlu meneladani Rasulullah Muhammad SAW Nabi kita. Ya maka ke Bapak Ibu irite generasi-generasi kita, Masya Allah megalade nih tingkah lakunya, perbuatan-perbuatan yang sepele yang sebenarnya sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Nabi kita. Dan mungkin kita juga sering melakukan. Salah satu contoh yang selalu saya lihat adalah kebiasaan anak kita makan dan minum berdiri. Oh iya, pokoknya aku juga mengerti minum itu kelasnya. Jangankan minum berdiri, makan berdiri, makan dan minum berlari. Luar biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat mencela, memurkai umatnya yang makan dan minum berdiri. Wih, nanti celada. Jadi Bapak Ibu dan aku aja lalu. Nanti celada Nabi itu mandre teto, kemudian minum teto. Angka setiap Nabi Muhammad SAW loke mamusu liwo idekan mendekalan Nabi ta. Nasabak puri mamusu berperang melawan orang-orang kafir yang membenci Islam. Engkau di jompi, dia jompi dia dingin tuda minum, dia yasi, lobi teto makui, tapi batu ju bawa. Nama dekalakan Nabi ta, mendekalan Nabi ta, sehingga Nabi ta akan melakukan napasan yang lain napalorong alina tomat napatuju yero jompi engkau masuk napatuju napatama kutemuna napa tudang tapanemu tandra karabona yero minum berdiri. Bayangkan Nabi ta napatuju na temuna dia namai nataro bawa ku bawana napa kalori tudana napa nemu. Itu pentingnya kita dalam meneladani akhlak Rasulullah dalam perbuatan sehari-hari. Jadi persoalan sepeda, tapi umat ini menganggap itu bukan persoalan serius. Padahal perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sama sekali dimurkai dan dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tujuan kita bagaimana meneladani Rasulullah itu adalah bagaimana kita bisa mampu menjadi umat yang terbaik. Nasabah itu Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kita biasa makada dia narule macuri nasabah Nabi. Memang kalau meloki papa dia narule. Tapi narko meloki macet, oding. Tapi narko meloki papa dari Nabi ta marati. Meloki papa dari Nabi ta dalam beribadah dia tak boleh. Tapi maka jadi akan Nabi ta dalam beribadah bisa. Pak Nabi ta bawang ke sedi waktu narko meloki misalnya minta batian beribadah mendaladani. Narko masuk pejawan ni Nabi ta maka dia Ibnu Mas'ud. Engkau senti waktu masuk pojang wani kasih bawa aliran Nabi kita. Dia negara bangsa takku kucinti nasel kusaleh tandra kita Nabi tak tetung. Nasabah waktu napura nabaca surah Al-Fatihah, nabaca ni surah Al-Baqarah. Waktu nalatu ayat 100 lalangatina Ibnu Mas'ud di kapal rokok Nabi tak di pada rokok. Napat taruh bacaan pura si surah Al-Baqarah
nasa ni ibnu masuk meloni rokok depa nasambu si baca surah An-Nisa pura na baca surah An-Nisa nasa ni lo rokok nabita ternyata depa nasambu si surah Ali Imran. Bayangkan Bapak Ibu cara beribadah kita jadi cocok ya dong adekku maka dia tahu dia terlalu rapi memang dia rapi jadi beribadah kepada Allah dia naruhnya bapak dia nabita beribadah lo dari pengelola ta'ala tapi maka cari nabita beribadah insya Allah bisa papa itu kan nana ampi-ampina lo pada anak lupa tahu dia negara bahasa wadah jadi jemaah yang dilakukan Allah ya nabita Muhammad SAW mapamula rijajian sore Senin 12 Rabiul Awal kemudian diwafatkan juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal aga malada ngapunangi nabita iya naritu secara pribadi nabita dega kesetiru pada caci dega nule makadaki kenapa nabita melakukan peperangan maka nabita iceci ku pamanna maka nabita angka keluarga caci Abu Lahab. Kenapa dibenci nabita? Bukan karena nabita iceci tapi Nabi dibenci ya itu karena ajaran yang dibawa jadi selengnya bisa mana nabita jadi dia itu Abu Lahab yang diberikan dalam Al-Quran ya nacacawi agama nabita dia nacaca nabita nasabawatunna de panipano isni wahyu ya nabita ibu di mana ampe-ampe kepada narupa tahu jadi sebenarnya nabita secara pribadi dia gagal di rupa atau cacing dia gagal semuanya dicintai oleh manusia yang membenci adalah karena membenci ajaran yang dibawa nasabah magai ampe-ampe nabita ya ampe-ampe nabita bapak ibu yang dimuliakan Allah nareko irita itu narole rapi tapi odingi maka cuy terutama nabita Muhammad SAW Piko bicara maka pelor pada narupa tahu, masya Allah subhanallah. Iya nabita, batina, pajokir sering berhubungan, silaturahim dengan sesama manusia, masya Allah. Salah satu kelebihan nabita yang perlu kita bagaimana mengikuti adalah kemampuannya nabita Muhammad SAW dalam hal menahan emosi yang dimiliki, amarah yang dimiliki. Ia mewakaf. Jadi di rumah tahu maka ke makna biasa anu citi bawang ibu ciksi. Anu citi bawang ibu ciksi. Ya, anu citi bawang ibu ciksi. Nabita Muhammad SAW sangat memiliki kemampuan dalam menahan amarahnya dan itu yang perlu kita contoh. Dalam sejarah Nabita diceritakan dalam salah satu kitab Ar-Risalah engkesit di masa zaman Nabita riasanya zaman duka cita irsanya zaman duka cita waktu masih sibuan Nabita. Kenapa Nabita disebut waktu itu zaman duka cita? Nah sebab engka dua tokoh yang mendampingi Nabita dalam menyebarkan agama Islam dan ini tokoh ini sangat berpengaruh. Yang pertama ialah itu Abu Talib Amurina, kemudian yang kedua Khadijah Bainina. Disebut sebagai zaman duka cita nasabah sisa telunges subawa matena ya mate Abu Talib ya mate Abu Talib berdukalah dari Nabita dek ni gaga tahu yang bisa melindungi Nabita sehingga sangat berduka telungeso mati si Bainina Khadijah sehingga disebut dengan zaman duka cita. Ya waktu Nabita dek negaga lindungi sehingga Nabita memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya yang di Mekah lalu dia kesini di kampung yang disebut dengan Taif, kampung Taif. Bagus dipelihara dengan bagus oleh masyarakat Taif. Tapi apa yang terjadi di sana? Justru itu Nabi tahu kampung Taif. Justru lebih keras lagi perlakuan masyarakat Taif terhadap Nabi Taif. Engkau gandrungi batu, engkau gandrungi Taif, engkau gandrungi tanah, dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anakku,
waktu rumah ni amurena nabita mate toni bainena nabita napaloi lokka si di kampung letus si di kampung dianiaya lagi disalimi oleh masyarakat yang ada di situ. Apa yang terjadi saat itu Bapak Ibu sebab hikmah bahwa ketika itu maka dari malaikat suruh pengelata engkana perintah pengelata Allah. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Anda mengizinkan, saya akan mengangkat gunung ini menjatuhkan di atas kampung Taif. Nasabah macam ini malaikat minta perlakuan masyarakat Taif lokal kita. Saya akan mengangkat gunung ini, itu kata malaikat penjaga gunung. Kemudian menjatuhkan di atas kampung Taif supaya semua yang ada di situ meninggal. Agar nasi nabita, maka nabita, wahai malaikat, kalau hari ini mereka belum beriman, mudah-mudahan anak cucunya nanti itulah yang akan beriman. Bayangkan. Dia natega nabita. Itulah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang luar biasa, dan itulah yang patut kita contoh. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Nasabahiyah itu dirupa tawi. Sesama manusia mega asalongan ini nasabah sesama manusia. Iku masuk padang iku boleh melaksanakan sholat di waktu baik di rumah maupun di masjid. Itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita bergaul dengan sesama manusia, si sumpung maka yaro ibadat si bawa ampe taruh pada taruh kakak. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW salah satu keistimewaan yang dimiliki adalah sangat cinta kepada umatnya. Jadi kita masuk mana nih umat Nabi Muhammad SAW di negara bahasa standar Papua Nabi. Bayangkan dalam salah satu hadis dikatakan, semua nabi diberikan doa yang makbul. Itarima mana pak dongan dari kong kanelau. Ya, itarima mana pak dongan dari kong kanelau. Tapi maka dato si nabi ta de ulo melau ya pengelat Allah. Yero pak dongan ku na tarima pengelat Allah loka tarotaru. Kopi matu astor ngodina pengelat Allah na po melau. Aga delo nabi ta iya itu memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, dan itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Kude gaga sapaan Nabi yakin nga Bapak Ibu. Ya kude denere ki matu Nabi ta kusur mandiri Allah Taala yakin nga marjing. Jadi sapaan Nabi ta ya naron taruh-taruh. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nasrumana Nabi nasrumana suruh nama luduang nasabana ko kan elo da kabul ka Allah Taala. Tapi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ta ya dulu minlah. Yero pat dongaku na tarima po Allah Taala loka tertarik kopi akhirat matu mati napawillah. Itulah berupa syafaat. Itulah berupa syafaat. Bahkan dalam salah satu hadis ada yang diceritakan bahwa engkau kelompok matu di surga po Allah Taala penduduk neraka diberikan syafaat oleh Nabi ta. Ipasu boleh di neraka jahanam diberikan syafaat oleh Nabi sehingga engkau bapak nama teroki matu kuro biar boleh neraka jahanam kemudian dibawa ke surga. Engkau bapak nama kede jahannamiyun ya engkau bapak nama jahannamiyun. Aga betul jahannamiyun mantan penghuni neraka jahanam. Tapi kan dia mah gak ada tamat tahun disuruh kan. Namun mantap yang penting madecin. Itulah diberikan syafaat oleh Nabi ta. Iya. Itulah diberikan syafaat. Jadi engkau matu kelompok makro diberikan syafaat Nabi dikeluarkan dari neraka jahanam mendapatkan syafaat Nabi di pertama ke surga. Tapi engkau apa namanya jahannamiyun mantan penghuni neraka jahanam. Tapi nali kalau meloi pikir pesari mantan yang pasti tamannya surga.
Itulah beberapa keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang sepatutnya dan seharusnya kita bagaimana selalu berusaha sehingga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pudar. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan pada kesempatan yang berbagai ini nasabah teropa kegiatan berikutnya, mari kita senantiasa selalu membasahi bibir kita dengan lapas-lapas sholawat dimanapun dan kapanpun kita berada, karena lapas sholawat yang selalu kita ucapkan, selalu kita lapaskan, insya Allah itu tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.